Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadine Trianova Rohim dari kelas 3E dengan NIM 55542400067 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku akan menjelaskan tentang ekonomi halal sebagai penggerak pertumbuhan makro. Selamat menyaksikan. Ekonomi halal sebagai penggerak pertumbuhan makro. Makroekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas fenomena ekonomi dalam skala besar seperti pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tujuannya bukan hanya sekedar mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai tauhid, keadilan, amanah, serta maslahah. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan ekonomi tersebut membawa kebaikan bagi manusia dan lingkungan. Konsep ekonomi halal berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim termasuk Indonesia. Ekonomi halal mencakup berbagai sektor seperti industri, makanan, minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, kosmetik halal, farmasi, hingga keuangan syariah. Kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi makro yaitu adalah peningkatan produktivitas nasional. Industri halal mendorong inovasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas produk berbasis standar halal. Hal ini menumbuhkan sektor real yang menjadi fondasi kuat bagi stabilitas makroekonomi. Kedua, ada peningkatan ekspor dan daya saing global. Produk halal Indonesia kini semakin diminati di pasar internasional, khususnya di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa. Ekspor produk halal yang meningkat berdampak pada perbaikan neraca perdagangan nasional, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan UMKM. Ekonomi halal banyak digerakkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti UMKM. Tahun 2025 saat ini sedang maraknya Indonesia semakin menguatkan posisi sebagai pusat ekonomi halal dunia. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan gaya hidup halal, salah satu fenomena yang paling menonjol adalah lonjakan investasi di sektor pariwisata dan kuliner halal. Gimana kalau ternyata ada destinasi yang punya pemandangan sekelas Swiss tapi juga punya jejak sejarah Islam yang kuat? Terutama di wilayah Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat yang di-branding sebagai halal tourism destination. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menargetkan peningkatan ekspor produk halal nasional hingga menembus miliaran dolar, dengan fokus pada makanan dan kosmetik halal yang bersertifikat. Bahkan muncul tren baru berupa halal digital ekosistem seperti platform e-commerce halal, layanan pembayaran syariah digital, dan sertifikasi halal berbasis teknologi blockchain. Inovasi ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi halal bukan hanya tentang kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi makro yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkah. Sektor kuliner dan produk makanan halal, contohnya yaitu dari Wardah Halal Kitchen, cabang bisnis baru dari brand kosmetik ke sektor kuliner halal dan gaya hidup bersih. Dan yang selanjutnya ada Halal Bros, jaringan restoran cepat saji bergaya Timur Tengah yang kini berkembang pesat di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Yang selanjutnya ada Indofood, yaitu melalui lini produk mie instan yang bumbu masak yang terverifikasi halal tetap mendominasi pasar nasional dan ekspor. Yang terakhir ada Esteller 77 atau Solaria yang mempertahankan kehalalan bahan dan proses produksinya untuk menjaga loyalitas konsumen muslim. Selanjutnya ada sektor pariwisata halal, yaitu Lombok Halal Tourism Nusantara Barat, mengembangkan destinasi halal seperti Mandalika, Senggigi, dan Gili Trawangan dengan fasilitas ramah muslim, hotel tanpa alkohol, masjid, ataupun kuliner halal. Dari seperti Aceh Tourism atau Padang Halal Destination, yaitu Sumatera Barat yang gencar-gencarnya mempromosi wisata kuliner halal berbasis UMKM seperti rendang dan produk olahan Minang.
Selanjutnya ada dari sektor fashion muslim dan model fashion seperti Zoya, Elzata, dan Rabbani. Yang 3 merek ini adalah busana muslim terkemuka yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat model fashion dunia. Yang selanjutnya ada Khaira dari Indonesia, label fashion syariah dengan konsep ethical fashion yang mengutamakan bahan ramah lingkungan dan adil secara sosial. Adapun dari sektor kosmetik dan produk kecantikan halal, yaitu ada Wardah sebagai pionir kosmetik halal di Indonesia, kini berekspansi ke Timur Tengah dan Eropa. Selanjutnya ada Makeover dan Emina, sister brand Wardah di bawah PT Paragon Teknologi dan Innovation yang juga memastikan semua produknya terverifikasi halal. Serta ada pun Azarin dan Something, brand lokal yang memadukan sains dan halal beauty dengan tren eco-friendly halal skincare. Adapun sektor keuangan syariah dan ekonomi digital halal. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia, hasil merger 3 bank syariah BUMN yang kini menjadi lokomotif utama keuangan syariah dan pendukung UMKM halal. Yang kedua ada Link Aja Syariah, platform digital halal pertama di Indonesia dengan sistem bebas riba transaksi sesuai dengan DSN MUI. Selanjutnya ada Tokopedia Salam, yaitu fitur khusus di e-commerce Tokopedia yang menghadirkan produk halal, zakat online, dan investasi syariah. Jadi brand-brand ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi halal di Indonesia bukan hanya sekedar tren, tetapi telah menjadi pilar pertumbuhan makroekonomi dari makanan hingga keuangan digital. Setiap sektornya menunjukkan potensi besar yang mendalam, meningkatkan pendapatan nasional, mendorong lapangan kerja, dan menjamin keadilan dan keberkahan ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi halal dalam perspektif makroekonomi Islam berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan yang tidak hanya menekankan angka-angka ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial. Pertumbuhan yang sejati menurut Islam adalah pertumbuhan yang adil, seimbang, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dengan menguatnya sektor halal di Indonesia pada tahun 2025, kita menyaksikan bagaimana prinsip ekonomi Islam mulai berperan nyata dalam membentuk arah pembangunan nasional menuju ekonomi yang tumbuh bersama nilai dan berkah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.